Zaman dulu Hab begini Hab, makanya biarin kita senang nih. Emang main nama Ami selalu seneng nih. Zaman dulu Hab, yang namanya orang tuh kalau gemuk berarti dia tuh orang kayak orang senang, orang girang, hatinya bersih, ya enggak? Orang pada mau ngedeketin dia dan dicari jadi mantu. Begitu. Itu zaman dulu ya. Nah, belakangnya udah mulai belakangnya udah gak enak nih. Enggak apa-apa lanjutin. Oke, lanjutin. Nah, gue juga zaman dulu orang kurus ceking. Itu artinya apa? Kalau sebaliknya, aneh kalau seandainya nyampaikan nasihat ini, gak bakal dia terima 100%, gak bakal. Bahkan justru dia bakal mental. Gak boleh dinasihatin. Misalnya gendut tuh organ-organ di tubuh ini nih aneh zolimin organ-organ dalam tubuh. Nah, aneh takut dosa di situ. Betul. Cuman pas hari pertama nih program diet, tahu-tahu ada sahabat aneh ngajak ke es duren. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke. Mantap. Benar. Iya, akhirnya kita kembali lagi di episode Ramadan yang spesial yang ditunggu-tunggu oleh para umat manusia begitu ya. Aduh. Kemarin kita juga banyak dicetin orang Bib, katanya Bib gitu misalnya di dunia online nih Bib. Itu banyak banget orang yang tiba-tiba nih sok kenal tiba-tiba ngingetin Purangga suruh diet begitu. Iya. Banyak yang namanya kadang-kadang kita sakit hati begitu Pur. Iya, gimana kan? Jadi kita mulai masuknya body shaming begitu kan. Sebenarnya ngingetin Iya. Cuman jadinya jatuhnya sekarang orang bilangnya banyak yang body shaming. Cuman ntar kita bahas secara lengkap. Boleh. Cuman kita opening dulu, masih bareng gue Hap dan gue Bulog. Lo semua lagi boleh dengerin podcast Pojokan episode spesial Ramadan bersama Ami Habib Ahmad Al-Mujtaba. Iya. Ahmad Mujtaba. Ahlan wa sahlan Hab. Ahlan wa sahlan Bulog. Ya, insyaallah. Baik, Kita bahasa Arab kita yang baru ngerti nih selama episode sama Habib baru alhamdulillah insyaallah nih. Insyaallah oke. Ahlan wa sahlan. Iya deh. Baru 3 nih. Iya. 3 nih. Udah mau episode 2 nih padahal ini. Boleh. Dikit-dikit deh. Dikit-dikit. Nah, alhamdulillah kemarin tebak-tebakan Ami belum sempat kejawab tuh. Iya. Pada bingung. Emang ilmunya belum sampai mereka ini. Coba Mi dikasih tahu Mi, kalau puasa yang gimana hukumnya kalau puasa yang tiap hari sepanjang harinya tuh siang mulu. Betul. Atau sepanjang harinya malam mulu. Ada nggak tempat kayak gitu tuh? Ada di kutub utara ya. Kutub utara sama kutub kayaknya selatan. Belanda juga sama ya Mi ya. Belanda juga siangnya lama ya kan. Oke. Kalau seandainya ente nih Hab, tinggal di sono Hab. Tinggal di sono. Adem sih adem. Iya. Tapi gimana tuh? Sekian bulan, bukan sekian hari ya, sekian bulan. Tiap hari. Iya betul. Kagak ada matahari. Ada setengahnya lagi, setengah tahunnya lagi, sekian bulan. Matahari itu ente lihat nggak ada malam. Nah, gimana tuh? Sholatnya gimana? Puasanya gimana? Nggak puasa dong kalau gitu. Iya itu dia. Itu gimana? Kita berangkat nih kebetulan. Iya, kalau gitu caranya. Emang harusnya nggak puasa tuh Mi? Nah, kayak gitu. Lo nggak bisa lah. Nggak bisa. Ada lah. Ada caranya. Gimana ya? Mensiasatinya. Oke. Ini sebenarnya masalah dibahas panjang oleh ulama ya, ulama fikih. Dan mereka ada ini lagi, ada khilaf, perbedaan pendapat malahan di masalah itu. Tapi sebenarnya di sini yang mau utamanya dibilang gini deh, kita lihat negara yang paling dekat yang ada siang malamnya gitu. Jadi begono tuh. Iya. Jadi ngikut negara terdekat. Yang ada siang malamnya. Lah, di sono malamnya cuma 2 jam, siangnya 22 jam. Lah gimana tuh puasanya? Ya segitu. Waduh, nggak kuat. Nah, lain lagi ceritanya kalau nggak kuat ya nggak. Beda lagi hukumnya. Kalau misalnya emang waktunya udah jelas nih Mi. Waktunya udah jelas nih di Indonesia ada WIB, WIT sama WITA. Cuma jam 10 pagi antum udah nyeruduk warteg. Hukum. Antum bahlul. Tapi boleh nggak gini Mi? Misalnya saya posisinya adalah di daerahnya, misalnya saya sahurnya daerah Padang Mi. Misalnya ya, sahur saya sahur di daerah Padang deh. Saya sahur daerahnya daerah
Irian Jaya. Oke. Irian Jaya berarti dia jam 6 tuh baru selesai sahur kira-kira kali ya Mi ya. Nah terus tapi saya ntar bukanya itu yang duluan di Padang gitu Mi. Gimana tuh Mi? Boleh aja. Boleh aja. Ikut Padang apa ikut Padang? Ikut Padang. Ente pas maghrib di mana? Maghrib di mana? Di Padang. Ya udah daerah situ deh bukanya. Ikut buka di situ. Wah enak berarti berat di ongkos doang sih. Berat di ongkos. Ya, berarti bisa tuh kayak gitu ya. Bisa kayak pokoknya gitu. sahur di mana kita lagi di sana ikut sama waktu yang di betul, sana. Betul. Bukanya ikut yang waktu buka. Waktu buka. Wah, iya. Juga, ini untung nih kalau seandainya ente kebalik ya dari mana? Dari Irian ke Padang. Dari Irian ke Padang. Kalau kebalik gimana ayo? Dari Padang ke Irian. Nah, lebih panjang. Lebih panjang makanya. Tetap Iya. aja waktunya sama juga. Betul, Di sana juga antar waktu bukanya, waktu sahurnya di sana juga gitu. Tergantung tempat yang kita di situ lah. Iya. Gitu. Iya. Kalau gitu lancar deh Mi. Ya. Oke. Iya, mau dimanapun puasanya, yang dikejar bukan seberapa cepat seberapa lama bukanya, tapi keberkahannya. Masya Allah. Iya. Subhanallah. Tapi sebenarnya inti dari puasa ini Mi adalah gimana caranya. Jadi sebelum puasa ini Mi, mungkin kita udah bikin sekitar 2-3 episode dimana kita berusaha buat mengecilkan badannya Hap. Minimal dari boleh. Dari yang ini toren yang 25 liter minimal 23 liter. Oke. Sip. Nah, kita udah melakukan itu Mi. Kenapa kita melakukan itu? Karena tuntutan dari netizen. Iya. Itu gimana Hap? Ada nggak yang selama ini gitu orang komen gitu netizen? Banyak ingetin suruh di diet segala macam, suruh diet. Okay. Udah dari mulai cara yang santun. Sampai nggak santun. Awal yang harusnya diet dong gitu. Biar ntar kalau udah diet, kalau udah kurus gantengan dah. Keren. Hati masih berbunga-bunga. Nah, ada satu lagi yang udah mulai nyelakit Mi. Nah, Antum diet dong. Kalau misalnya soalnya kalau kegendutan, obesitas cepet mati. Nah, waduh, bro banget. Segitunya sampai aduh. itu kan kalau menurut Ami itu paling parah kan Mi. Iya. Ada lagi satu nih Mi. Ada. Aneh nggak tahu nih kategorinya di mana nih Mi. Oke. Coba kita pecahkan sama-sama. Boleh. Iya. Ada. Pas Aneh awal diet, dia support. Di tengah-tengah Aneh diet, atau dia bilang, udah Pur, sekarang kan baru 130, udah naikin lagi 170 biar lucu. Itu mungkin kategorinya sahabat kali ya, sahabat. Karena itu yang ngomongin saya Mi. Iya. Saya yang ngomong kayak gitu Mi. Iya. Tapi sebelum kita ngebahas panjang lebar nih tentang apa namanya body shaming dan segala macam dan ngebahas tentang di episode ini, kita mau kenalin dulu nih. Siapa tahu ada yang teman-teman pojokan atau teman-teman yang baru nonton video ini yang belum kenal Ami siapa. Jadi kalau Aneh memperkenalkan dulu dikit kayak buat teman-teman pojokan. Jadi Ami Ahmad Busaba ini adalah seorang habaib, guru kita semua yang nggak mau dipanggil Habib, yang nggak mau ditreatment sebagai orang yang dituakan lah. Beliau adalah sosok yang sangat humble. Bayangin konten Ramadan Ami yang menyodorkan ke kita, ya kan? Kita udah tinggal ya udah, ayo lo kita bikin lah bareng sama Ami, kita sambil belajar. Coba boleh kenalin lagi nggak Ami sebagai seorang siapa dan aktif di ini kan apa namanya majelis muashalah. Boleh dikenalin dikit lagi Mi, biar teman-teman udah tahu nih. Akhukum fillah, saudara antum semuanya yang masih menuntut ilmu. Ahmad Mujtaba bin Syahab, sekjen majelis muashalah di sini di Jakarta. Ya cukuplah itulah. Dan masih menuntut ilmu, masih belajar. Kan humble betul loh. Iya makanya kesini. Makanya ini saking humble-nya itu dia apa namanya dulu sempet di Yaman Pur. Iya, jadi kan Yaman kan reggae kan, jadi kayak agak slow down enggak ya? Yoman gitu ya. Iya, tolong dong. Yo beda bro. Iya, jadi agak santai. Oke. Ini Yamannya Hadramaut. Nah, balik lagi Mi, kita mau ngebahas tentang si body shaming. Iya. Sebenarnya kalau misalnya ya kita mah Aneh kebetulan sama Buluk mungkin besar di lingkungan yang orang Betawi. Yang mulutnya langsung aja tuh. Keren. Sikat terus gitu. Nah, Aneh melihat ini mungkin sebagai tanda kepedulian. Cuman packagingnya yang beda. Betul banget. Betul. Kalau dulu, cuman sekarang nih mungkin orang-orang mulai sensitif atau mulai ya nggak tahu lah pergerakannya kayak gimana, mungkin ntar Buluk bisa nambahin gitu. Nah yang sekarang nih orang dikit-dikit body shaming nih gitu. Bahkan Aneh yang dikatain orang-orang yang ngebelain Aneh. Keren banget. Banyak di podcast pojokan isi feednya Aneh semua. Aneh lihat Masya Allah banyak yang belain, parah tuh, nggak boleh kayak gitu tuh, nggak boleh kayak gitu. Aneh ngeliatnya nggak masalah. Aneh dikata-katain kayak Toren Pingwin, Aneh buat kau
kaosnya Mi. Aneh buat kaosnya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Mi, sebenarnya ada nggak Mi? Apa namanya aturan-aturan Mi? Apa namanya atau hukuman-hukuman yang diberikan kepada kita orang-orang yang suka bikin orang tersinggung gitu Mi? Waduh, misalnya. Masya Allah. Iya. Betul. Memang dari segi ininya ya, apa namanya, dari segi syariatnya gitu, untuk apa namanya ngatain, kalau bahasa kasarnya ya, ngatain orang terhadap poster bodinya, oh itu suatu puncak, inilah artinya naza'al aqdar, seorang yang telah lancang kepada ketentuan Allah. Iya. Contohnya gini, wah lo hitam lo, contohnya, emang dia sendiri yang buat dirinya hitam? Kan kagak, dia nggak gitu, dia nggak punya leluasa untuk merubah dirinya, gitu. Wah lo gini lo, contohnya. Kita lihat kalau seandainya itu gara-gara dia sendiri, mungkin lah pantas dia dikatain atau segala macam, memang nggak pantas sebenarnya. Tapi kalau seandainya apalagi itu bukan dia yang milih gitu, itu sudah puncak banget artinya. Udah parah itu. La yaskhar qaumun min qaumin. Ya juga naza'al aqdar man istagbah min akhihi ma la yadkhul fil ikhtiyar. Kata di hikamnya, sungguh telah lancang kepada ketentuan Allah orang-orang yang mencela temannya dengan apa-apa yang bukan di tangan temannya. Jadi nggak punya leluasa dia untuk milih kayak gitu. Wah, itu makanya ada larangan keras gitu. Oke, itu kan dari segi larangannya tuh. Kalau seandainya ada orang kayak gitu, gimana hukumnya? Kalau kita lihat hukum fikihnya, apa namanya, sebenarnya ini orang di penjara. Sampai segitunya Syur. Iya. Sampai segitunya. Bisa masuk ta'zir, kalau bahasa ini masuk ta'zir. Berhak si pemerintah untuk apa namanya, nyariin orang kayak gitu tuh. Di ta'zir, dihukum, entah di penjara, entah didenda, entah diapain gitu. Iya. Oke. Ini kan ya. Tapi Mi, apa namanya? Saya lupa nih mau nanya apa. Ya. Oke. Bisa ya? Nunggu nih. Enggak boleh kayak gitu ya. Tapi Mi, misalnya apa namanya, kita bukan ngatain ya, maksudnya kita mencela katain sama ya. Iya kita lah. Pokoknya itu lagi. Iya. Mencela Mi sesuatu yang sebenarnya bisa dirubah Mi. Itu ada hukumnya juga nggak Mi? Misalnya contohnya misalnya dia berat badannya berlebihan. Udah gendut aja. Nggak usah pakai berat badan. Masalahnya kan ini ditayangan di majelis musola juga. Iya. Ada podcast pojokan. Baru saya mau di shaming. Apa namanya Mi? Misalkan sesuatu yang bisa dirubah Mi. Misalnya kalau hitam mungkin Mi sekarang bisa bleaching ya. Cuma mahal. Iya. Benar. Misalnya Mi kayak gitu Mi, ada hukumnya nggak Mi? Nah, ini sebenarnya apa namanya? Walaupun jelek sih jelek, parah tapi nggak separah yang tadi. Gitu. Itu puncak banget, sudah apa namanya, naza'al aqdar, artinya sudah lancang kepada ghadab dan qadarnya Allah. Tapi kalau kayak gini, itu masih ada kategori bisa menasehati gitu. Selagi masih bisa dirubah, kenapa nggak dirubah sih? Gitu. Nah, tapi sebelum gini kita bahas ini, ini banyak yang perlu apa namanya? Apalagi masalah gemuk. Emang bener toh gemuk itu nggak bagus? Kebanyakan sih kayak gitu. Aneh mau tanya apa namanya? Juga contohnya warna tadi. Orang kebanyakan mayoritas orang apa bilang kayak gitu, hitam tuh berarti jelek. Apalagi tuh contohnya, matanya sipit contohnya. Ataupun poster gemuk contohnya. Ini jelek. Enggak semua orang loh kayak gitu. Sebagian orang beda lah seleranya enggak. Ada orang yang demen sama orang yang warnanya tertentu. Zaman dulu Hab begini Hab, makanya biarin kita senang nih. Emang nama Amin senang nih. Zaman dulu Hab, yang namanya orang tuh kalau gemuk berarti dia tuh orang kaya, orang senang, orang girang, hatinya bersih, ya enggak? Orang pada mau ngedeketin dia dan dicari jadi mantu. Begitu. Itu zaman dulu ya. Nah, belakangnya udah mulai belakangnya udah nggak enak nih. Enggak apa-apa, lanjutin. Oke, lanjutin. Nah, gue juga zaman dulu orang kurus ceking, itu artinya apa? Pemalas, nggak punya kerjaan, bengong, bingung ngapain. Dia ngelamar siapa pun nggak ada yang mau. Begitu. Itu kan zaman dulu tuh ceritanya tuh, zaman dulu. Nah, artinya bukannya berarti zaman dulu berarti zaman sekarang nggak ada. Ini cuma membuktikan bahwasanya nggak semua orang mandang itu jelek. Gitu. Juga warna tertentu, contohnya warna hitam kah, warna coklat kah, warna apa kah, nggak semua orang anti. Enggak. Saya punya banyak teman-teman dulu waktu di sono nyari keluarga yang warna tertentu. Nah, makanya walaupun mayoritas kita di sini ya memandang gemuk tuh begini ataupun
itu jangan kecil hati lah. Cuma ente yang nggak senang. Ada orang yang senang. Iya. yang belakang contohnya senang bener. Kapan lagi punya teman kayak sofa, Mi? Masa punya kaos gambar sofa lah. Jangan dong. Cuman kalau masalah gendut, okay. Kalau masalah gemuk, aneh jujur udah berdamai, Mi. Gitu aneh udah nggak masalah. Justru alasan kenapa aneh pengen mengecilkan badan waktu itu aneh baca sirahnya, baca kisahnya Sayyidina Umar yang dia ketemu sama orang yang gemuk. Dia bilang, kenapa kamu gemuk? Ya ini rahmat dari Allah. Keren banget. Allah, keren. Nah terus ternyata kata Sayyidina Umar, ini tuh malah bukan karunia atau bukan rahmat dari Allah gitu. Ini nih malah bisa jadi petaka karena gemuk bisa jadi nggak produktif, terutama berat. Jadi berat, terus kalau sholat juga jadi lebih susah kayak gitu gerakannya nih. Gitu. Terus zaman dulu kan masih zamannya jihad ya. Ya orang gemuk mau susah, jihad kan geraknya agak susah manuvernya gitu nih. Dan harus naik kuda kan? Iya, belum ada tank. Iya, benar. Pasang kudanya nih bopong. Iya. Makanya. Pasal setengah-setengah jalannya kan. Setengah antum setengah kuda yang kan enggak mungkin. Kalau sekarang sih aneh jujur udah berdamai. Cuman kalau berarti kita mulai masuk lagi nih, Mi. Boleh. Bagaimana Islam memberikan aturan atau memberikan koridor untuk kita bisa mengkritik? Keren banget. Atau memberikan saran. Iya, gitu kan? betul. Nah, kalau dari Islam gimana tuh, Mi? Mumtaz. Islam. Oke, ini begini kadang-kadang perkataan itu sama gitu kata-katanya. Tapi penerimanya itu lain ketika dia menerima. Itu karena apa? Tergantung hati dan niatnya orang yang ngasih saran itu. Kadang-kadang orang bilang, wah inti gemuk banget. Nah, ini kadang-kadang timbul dari hatinya, dengan niat ejekan. Nah ini yang nggak disarankan, ini dilanggar, bisa dihukum segala macam. Tapi kalau saat ini dibilang kayak gitu dengan niat menasehati, rahmat, jangan gini dong, kesian ente ntar gak gitu. Ya, itu jadi nasihat ceritanya. Nah jadi untuk pola menegur menegur orang-orang yang kalau bahasa ini body shaming atau yang lainnya lah. Kembali ke niatnya itu pertama. Kembali ke niatnya ini asas walaupun kadang-kadang perkataannya itu pedih, tapi kita nerimanya nikmat, enak gitu. Kenapa? Karena niatnya bagus. Yang keluar dari hati bakal masuk ke hati. Gitu. Nah, kalau si Buluk ininya beda tinggi. Apa itu? Kalau yang Buluk bilang kalau misalnya sekarang mau kritik, Buluk tuh sering lihat, wah ini kok orang melepasi jilbab main komen-komen aja nih gitu. Ada nggak aturannya gini, Mi? Misalkan kita melakukan kritik atau misalkan memberikan saran ke orang lain, itu boleh nggak sih di muka umum gitu, Mi? Banyak yang lihat gitu, Mi. Ya kan? Misalkan saya bilang maaf saya bilang, lu kurusin badan dong, ya kan? Kalau kita lihat nggak enak nih, masa naik motor Mio kelihatan motornya buat berdua, naiknya jadi sendiri. Gitu. Kan saya maksudnya kan nasihati. Niatnya bagus nih katanya. Bagus, tapi saya lakukan di grup yang isinya ada 100 orang. Betul. Siapa tahu hapnya sebenarnya nggak tersinggung sama saya, tapi dipermalukan. Betul. Nah ini emang kan tadi yang pertama tuh harus timbul dari hati yang baik, yang benar-benar tulus untuk menasihati. Yang kedua ada etikanya. Di antara etikanya begini, an-nasiha bainal mala' fadhiha. Dia bilang nasihat, dia itu nasihat, hatinya betul. Menasihati orang di depan umum sama dengan mencacinya. Udah keluar tuh cerita dari nasihat tuh. Nasihat, walaupun hatinya bener niat sambil nangis cerita, tapi gara-gara depan umum udah keluar dari nasihat. Nah gimana depan umum kayak tadi contohnya di grup atau komen tuh termasuk umum nggak? Publik sih. Publik ya sebenarnya ya. Kalau misalnya di komen-komen di Instagram, di segala macam publik juga kan? Publik. Udah langsung ini aja DM aja deh. Kalau benar mau nasihatin nih, caranya gimana? Udah ente DM ke dia langsung. Cari Instagramnya di mana? Ada Rijal nih, Ade. Udah DM aja. Itu baru tuh. Betul tulus berarti. Dia mau merubah dengan hati yang baik dan private lah. Enggak publik. Tapi kadang-kadang suka gini, Mi. Jadi udah baik nih, mungkin niat orangnya nih niat orangnya cuma sekedar mengingatkan gitu. Dia cari tuh Instagram, misalkan ada seorang misalkan Mi, saya enggak tahu sih kondisi nyatanya, saya emang enggak pernah lihat Instagram, Mi. Saya tiap hari
cuma liatin apa namanya minimal cari-cari video-video yang ngulas tentang agama Islam. Saya jarang Instagram kajian. Saya mah jarang lihat gosip-gosip Instagram gitu. Nggak pernah apalagi. Masuk. Nggak pernah. Rahel V-nya nggak pernah masuk. Nggak pernah. Disebutin lagi. Nah, gini nih, misalnya ada satu orang nih, nggak spesifik orangnya siapa sih, misalkan ada satu orang, misalkan dia tadinya berhijab nih, nah terus dia lepas hijab, karena sudah terlalu banyak masukan lewat komentar dan segala macem, dia juga udah mulai jenuh nih, mungkin dimatiin, ya kan? Jadi udah oke nih, udah nggak ada masalah. Nah terus ada beberapa orang yang saking sayangnya sama nih orang, dia mengingatkan lewat DM Instagram. Nah karena hal tersebut menyinggung juga Mi, akhirnya di-update di story, ya kan, biar orang-orang lain lihat mendukung dia Mi. Jadi mencadung. Nah jadi maksud saya di sini adalah konteksnya di level kalau misalkan kata-kata kita menyinggung orang tersebut, itu bisa wajib dilanjutin atau enggak sih Mi? Kita kan niatnya baik Mi. Ya kan, maksudnya saya mau ingetin sebenarnya kalau pakai kerudung tuh bagus Mi gitu. Masa pakai kerudung? Mbak. Pakai kerudung sebenarnya bagus Mbak. Mbak juga kelihatan lebih cantik segala macam. Tapi orangnya udah tersinggung duluan kan. Nah jadi apa namanya kesannya sebenarnya saya mau ngingetin, tapi karena ingetan saya bikin dia tersinggung itu jadi dosa saya nih. Gimana tuh Mi? Nah ini tergantung Buluk, apa namanya, inti ngingetin perkara yang bagaimana, ya perkara yang wajib. Kalau perkara yang wajib ya berarti nggak peduli gimana ceritanya, contohnya begitu. Tapi kalau perkara yang dari segi etika ataupun itu nggak semestinya. Nah jadi begini, dibahas nih ajib ini, perihal ajib, dibahas dalam ilmu fikih kita. Kita tuh wajib, kalau bahasa ininya sih bahasa dakwahnya nahi mungkar ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dengan syarat. Apa syaratnya? Sekiranya kalau seandainya kita menyampaikan nasihat ini, insya Allah ada harapan untuk diterima. Baru silahkan sampaikan. Kalau sebaliknya, aneh kalau seandainya menyampaikan nasihat ini gak bakal dia terima 100%, gak bakal, bahkan justru dia bakal mental. Gak boleh dinasihatin. Segitunya Syuh. Jadi kita harus prediksi dulu, ini kira-kira bagaimana. Kalau aneh gak bisa berarti bukan putus asa, cari siapa temannya yang bisa nyampein dengan enak gitu. Begitu. Jadi ada cara-caranya juga ya, jangan hajar tembak. Jangan langsung hajar. Kenapa? Karena target dari suatu nasihat ataupun komen tadi atau gimana, target adalah merubah. Bukannya mengingkari. Kadang-kadang perubahan dengan diem, kadang-kadang perubahan dengan mundur, kadang-kadang nggak harus nyerang mulu, nggak gitu. Nanti kayak contohnya Ami lah. Ami kalau yang aneh lihat, Ami tuh kalau misalnya ada orang datang minta saran atau Ami mau menyampaikan kritikan ke dia gitu, Ami tuh nggak langsung ubah ya gitu, enggak, tapi Ami ajak ngobrol dulu gitu, Ami deketin dulu baru Ami masukin pesan yang mau Ami sampein. Itu sih yang aneh lihat. Oke. Tapi ini balik ke konteks yang tadi. Balik lagi, oke. Saya mau nanya lagi. Mungkin sekali kita kasih tahu orang yang masih oke gitu Mi. Ya kan saya masih nerima nih. Ya ilah suruh hijab doang gitu kan. Mungkin masih mengingatkan. 2 kali masih terima. 3 kali masih terima. Kalau 10 kali orangnya sakit hati juga kan. Ya maksudnya sabar. Gue juga lagi cari hidayah misalnya gitu. Betul. Misalnya gitu Mi. Ini ada aturannya nggak? Misalkan seberapa sering saya harus ingetin orang buat tujuan yang baik nih, itu aja, bukan tujuan yang jelek nih. Kembali ke jawaban yang tadi. Apa namanya? Berapa kali kita harus ngingetin sekiranya dia bakal menerima. Kalau sudah mentok, wah sudah. Aneh kalau ingetin lagi nih, bukan menerima, bakal mental, ngilang dia, nggak tahu gimana. Udah cukup sekarang. Pokoknya intinya jangan sampai nasihat kita bikin dia makin tidak suka dengan apa yang sebenarnya baik gitu dia. Soalnya ini udah saya kasih berkali, ya saya udah bosan ngasih tahu dia nih. Saya udah bilang gitu, misalkan yang pertama, Hap ini bahaya kalau misalkan lu kayak gini terus, misalkan badan tambah lama tambah gede, ya kan, akhirnya nanti penyakit banyak segala macam. Nggak bisa, saya nggak bisa nge-podcast sendiri Mi gitu. Saya udah bilang bener 2 kali 3 kali ya kan, akhirnya udah sekian kali yang nyerang bukan dia, saya. Saya bilang ya udah 170 nggak apa-apa, lucu ya gitu Mi gitu. Nah aneh mau nanya sama ente kan tadi ente bilang tanggapan dia untuk orang apa namanya nyerang ente, contoh nyerang ente segala macam, ente tanggapin dengan serius nggak itu semua? Ini mah apa namanya tuh soft toh, bercandaan pasti. Apa nggak ente sempat masuk ke hati gitu atau gimana? Kalau aneh lebih ke arah udah mau konteksnya kasar, mau ngomongnya kasar sekalipun, kalau emang ada pesan yang baiknya, aneh ambil Mi gitu. Masya Allah. Kayak teman-teman aneh ini baru banget kemarin. Jadi ini mohon maaf keluar konteks sebentar ya Mi. Boleh. Konteks mengingatkan nih. Kayak aneh tuh orang yang nggak bisa datang ke kondangan Mi. Kenapa?
Ane tuh merasa pusing kalau datang ke sini. Makanya setiap ada teman-teman yang menikah, Ane nggak pernah datang. Lah? Nah, itu karena terlalu rame kali nih. Jadi karena rame, dia mungkin ngeliat orang rame segala macam jadi pusing. Rame. Ane nggak, ya mungkin dulu sempet itu kayak gitu kan. Terus mungkin kalau orang lain yang digituin, ada temen yang ngingetin, cuman ngingetinnya tuh di grup kayak yang langsung ngasih ayat segala macam. Mungkin kalau orang lain akan mental. Cuman kalau Ane mikir nggak digituin pun, digituin aja Ane terima, nggak digituin pun Ane tetap terima gitu. Ada yang bilang, lu gimana sih nggak datang, lu dosa lu gitu. Oh iya bener, berarti gue yang salah. Ya gitu. Allah, masya Allah. Nah balik lagi kalau yang ke masalah gendut gitu. Masalah ini. Mau ada yang ngingetin, lu kalau gendut cepet mati lu, dibilang. Ane udah nggak masalah gitu. Bahkan alasan Ane diet gitu, alasan Ane program diet pun itu bukan karena Ane pengen kurus Mi. Oh keren. Karena Ane pengen gitu. Ini badan bukan punya Ane nih. Kalau misalnya gendut tuh organ-organ di tubuh ini nih Ane zolimin organ-organ dalam tubuh. Nah, Ane takut dosa di situ. Betul. Cuman pas hari pertama nih program diet, tahu-tahu ada sahabat Ane ngajak ke es duren. Hari pertama diet Mi, masa langsung dikasih es duren. Ujian ini. Ujian. Ane mau makan lagi diet. Enggak makan mubazir. Berarti harus makan dong. Tapi saya mau nanya deh Mi, ini nanya di luar konteks juga. Oke. Apa hukumnya Mi? Misalkan di situ ada satu orang Mi, sudah meninggal gitu Mi ya, udah dimandiin, udah disolatin segala macam, tinggal diangkat ke makam Mi. Oke. Ya. Tapi orang nggak ada yang mau ngangkat dia ke makam Mi. Nah itu hukumnya ada nggak Mi? Kenapa? Ya nggak tahu Mi, misalkan saya sih sebenarnya ini konteksnya nyambung ke Purangga tadi ya Mi. Jadi ada kemungkinan Mi, karena dia terlalu gendut, orang keberatan ngangkatnya Mi. Enggak. Jadi itu ada hukumnya nggak Mi? Misalkan dia nanti nggak ada yang ngangkat gitu Mi. Tenang aja. Pasti ada yang ngangkat. Saya sih udah bilang ke Purangga nih Mi. Pokoknya saya bilang ke Purangga, kalau nggak ada yang ngangkat, nanti biar saya yang ngangkat. Saya gendong. Itu juga kalau saya masih ada yang nyawa Mi. Kalau nggak ada sih juga pusing Mi. Belum jawab. Tamam. Ini apa namanya? Nanggapin yang ini, Buluk sama Hap. Cara inti ini keren banget nanggapin apa namanya komen-komen dari orangnya gimana. Kita anggap itu nasihat lah. Bagus. Kalau seandainya itu pasti celaan. Ini keren nih. Ada kunci di sini. Biar kita nggak sumpek, nggak ruwet sama orang lain. Iya, artinya kalau kita pikir-pikir ya, omongan orang itu pengaruhnya ke kita apaan sih? Kalau kita baca nih orang yang kena dibully gara-gara body shaming, ada yang stres, ada yang bunuh diri sampai kan, gara-gara di pojok, disudutkan sampai mentok, bunuh diri akhirnya. Padahal kalau kita pikir, orang ngatain aneh, itu bakal merubah aneh nggak perkataan itu? Kagak. Nggak zahir nggak batin. Contohnya bahasa kasarnya maaf banget, orang ngatain kita dengan nama hewan contohnya. Wah inti lo gini berubah kita jadi hewan itu emang enggak kan? Ya enggak sih Mi. Iya. Oke, ya enggak berubah Mi, tapi kalau tiap hari kan lama-lama kita pikir kayaknya kita beneran itu deh gitu. Sampai tahu cara mental kita yang berubah Mi. Takutnya. Iya, takutnya. Enggak lah. Enggak. Itu satu kan. Jadi enggak berubah sama sekali kita dengan ejekan, dengan seberapa banyak ejekan itu. Juga hatta itu kan berubah. Hatta apa contohnya kalau seandainya orang ngejek kita nih, tok jadi kotor baju kita contohnya, perlu mandi. Kagak juga. Baju enggak kotor. Nggak ada yang berubah, ngapain kita peduli sama orang mereka, gitu, ngapain kita peduli sama ejekan mereka, nggak merubah kita menjadi negatif atau mewujudkan hakikat yang mereka celah gitu. Berarti ya biaranlah anjing bergonggong kafilah berlalu, begitu. Iya, dan ingat, senikmat-nikmatnya orang yang dicengin adalah kita punya investasi ntar di akhirat. betul. Terima kasih banyak. Betul. Ada yang ngatain, ntar pasti timbangan. Waduh, amalan kita dikit nih. Wah, ya Allah. Buluk pernah ngatain gua nih. Iya. Ambil amalannya Buluk dia. Begitu kira-kira ya Mi ya. Tapi maksudnya sebenarnya yang perlu diketahui sama semua orang mungkin ya. Jadi setiap hal dalam tubuh kita itu mungkin harusnya disyukuri kali ini. Betul. Jadi mungkin kenapa orang tersinggung dengan satu ejekan atau celaan karena dia sebenarnya belum bersyukur sama itu dia. Jadi misalkan saya diejekin, Masya Allah, nanti keren banget. Iya, saya keren. Kalau ini jangan puji.
Berarti jangan dipuji. Misalkan saya dikatain hitam nih, Mi. Ya kan saya baru sadar setelah saya kan hitam bukan baru ya, Mi. Ya kebetulan udah dari lahir. Ya, Mi. Nah, jadi saya baru sadar setelah saya SD bahwa hitamnya adalah barokah gitu. Karena menurut saya setelah saya baca-baca, karena kan saya pinter dan kaya raya, Mi. Ya. Jadi belum dipuji. Jangan dikatain dulu, belum dipuji. Jadi itu setelah saya baca, Mi, di daerah tropis memang dibutuhkan kulit hitam, Mi. Karena secara pigmen memang lebih bagus kan. Nah, jadinya kalau kulit putih mungkin secara potensi, Mi, lebih besar buat kena kanker kulit misalnya, Mi. Karena terpapar sinar matahari langsung dan seterusnya. Jadi secara nggak langsung Anda ngatain saya ngatain balik. Iya. Betul banget, keren banget. Ini makna yang tinggi ini. Betul. Ini yang luar biasa. Luar biasa. Ya, emang saya luar biasa juga, Mi. Iya. Saya emang tadi keren, pintar, luar biasa. Semuanya deh. Iya, semuanya. Ini tapi keren banget. Soalnya apa pas orang merasa tersinggung gara-gara komen ke bodinya gitu, berarti dia secara tidak mensyukuri apa yang Allah Taala berikan kepadanya, enggak. Kalau yang ente baru bilang ini itu sudah masya Allah martabat tinggi. Iya benar. Sudah nikmat apa yang dia dia merasakan sudah cukup bang, sudah sempurna banget ya dari Allah Taala. Oh ini dia perlu syukuri, bukan akhirnya dia galau gara-gara komen orang. Betul. Ada hikmahnya semuanya. Betul. Iya. Ini setelah dikatain sekian 12 tahun lah, Mia baru dapat hikmahnya. Ini butuh yang belajar banyak, Mi. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini kalau ini sebelum kita tutup nih, Mi, episode podcast kali ini, kalau tadi kan kita ngomongin si pelakunya, yang orang yang menyampaikan kritikannya. Iya. Nah, kita udah nyampein tadi adabnya gimana, caranya gimana. Nah, sekarang Ane pengen nanya nih, Mi, untuk orang yang dikritik. Nah, adabnya gimana tuh, Mi, menerima kritikan? Oke, di antaranya satu yang tadi barusan kita bilangin jangan ambil serius. Jangan ambil serius. Kita buat prinsip, artinya omongan orang nggak bakal merubah kita. Sejelek-jelek omongan itu, separah-parahnya, sekotor-kotornya, nggak ngotorin kita kok. Oh iya enggak, mending makanya dibilang ada cerita nih di sana di Hadramut di sana. Ada seorang ulama. Dia jalan terus akhirnya ada orang nyaci maki dia. Oh, ente gini. Akhirnya dia diam dan dia lihat bajunya, di jubahnya lihat. Gak ada yang kotor, gak ada yang nempel omongannya. Udah biarin aja deh, jalan aja deh. Begitu. Ada lagi satu lagi di zaman Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dia dikatain orang, padahal dia masya Allah dikatain orang habis deh. Anaknya bilang, Abah nggak balas. Ini tuduhan semua nih ceritanya. Dia bilang begini, mata ahita abaka sababan. Nah, sejak kapan engkau pernah melihat abahmu ini menjadi pencela? Oh gitu ya. Berarti gini, memang yang pertama tadi kita ambil ini nggak bakal merubah kita. Pertama. Yang kedua untuk ngebalas. Kalau nanti balas, berarti sama kayak dia dong. Nah, dia kan ngatain nih. Kita katain juga, ya sama dong berarti. Nah, gimana biar nggak sama? Tahan. Jangan ngebalas. Kalau balas ya sama berarti satu-satu. Nggak bakal ada invest tadi ceritanya di akhirat. Bakal diambil juga sama dia ntar investnya. Berarti secara tidak langsung konsepnya adalah bahwa yang mencela itu adalah derajatnya lebih bawah daripada kita. Ya pasti, ya kan? Kalau kita mau derajatnya diangkat terus menerus ya kan, Mi, jangan ikut sama yang derajatnya di bawah gitu ya. Kalau nggak betul. Subhanallah. Emang kita alhamdulillah nih yang belum dapat nih bahasa Arab doang nih ya. Kalau misalkan gini kita pahami lancar, Mi. Iya, ilmu masuk terus nih, Mi. Alhamdulillah. Main terus kemarin. Dan itu tadi insya Allah materi terakhir yang disampaikan tentang bagaimana kita menanggapi si body shaming sama menyampaikan kritik dan menerima kritik, Mi. Dan sebelum kita tutup nih, Mi, episode podcast pojokan kali ini, nah seperti biasa nih, Mi. Boleh. Ada lagi nih, Mi. Tebak-tebakan lagi nih, Mi. Tebak-tebakan nih, yang bisa dijawab sama teman-teman podcast pojokan. Kalau yang kemarin kan yang episode pertama tuh yang awal-awal yang bareng sama Mami kan dijawabnya di sini. Nah, kalau misalnya yang sekarang insya Allah nanti dijawabnya di episode selanjutnya. Oke. Makanya antum jangan buka-buka Instagram cewek mulu. Jangan buka-buka Instagram Tante Erni, Anastia Kosyashi. Antum bukalah ilmu-ilmu agama biar bisa jawab pertanyaan dari Ami. Oke, siap. Pertanyaannya apa nih, Mi, kira-kira ini? Boleh. Nah, kan kita lagi ngomong masalah body shaming ya. Bener, Mi. Nah, kan ceritanya dari awal sampai akhir kayak larangan gitu, bahaya, bisa penjara, segala macam dosa. Tapi adakah gambaran dalam Islam membenarkan body shaming? Ada nggak? Oh, ini boleh nih kita bully nih. Ada itu.
Wah, Ada. Kok ada? Enggak, pasti ada. Kok bisa ada? Bisa. Kok bisa ada? Nah, itu pertanyaannya. iya, Gimana ceritanya tuh kok bisa? ada body shaming yang dibolehkan oleh dalam Islam. Betul. Waduh. Iya. Agak sedikit deg-degan, cuman coba antum jawab ya semua ya. Ya kayaknya teman-teman di podcast Pojokan kalau misalnya mau jawab juga subhanallah bisa jadi ini juga tambah ilmu juga. Bisa betul. juga DM ke kita jawabannya. Insya Allah ntar kalau misalnya emang belum tahu jawabannya ntar dijawab sama Ami. Kalau misalnya jawabannya bener entah ada hadiahnya apa kagak ya doain aja. Doain aja. Lah kita mah kalau ngarapin hadiah masa Allah udah dari episode 5 kali kita kelar. Nanti mungkin setelah promo story episode ini gue naikin di podcast Pojokan. Nanti di belakangnya ada tuh gue kasih story feed buat jawabin ya. Betul. Nanti jawaban yang terbaik kalau misalkan emang ada rezeki di bulan Ramadan, ada kita parcel. Iya. Ada podcast Pojokan mah ada mulu. Apa juga ada. Iya. Dipikirin banget. Udah thank you banget yang udah dengerin sampai sejauh ini. Ami thank you banget Mi udah main terus ke podcast Pojokan. Semoga di Ramadan kali ini kita bisa terus menambah ilmu dan berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan. Iya. Ntar abis bulan Syawal ya kita udah kembali bersih mau menceng-cengan lagi. Silakan. Ya, undur diri. Pulang ke pamit. Ya, Mujtaba mau pamit juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.